Halo, jumpa lagi dalam channel Fides and Intellectum, Iman dan Akal Budi. Pada saat ini saya sedang di Bali, sedang menikmati Tanah Lot. Dan luar biasa ciptaan Tuhan, begitu indah. Ada rumput hijau, ada laut, dan semua diciptakan oleh Tuhan untuk kita semua manusia yang sangat Dia cintai. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang manusia itu sangat menarik. Manusia itu diciptakan dalam 3 bagian oleh Allah sendiri. Yang pertama itu ada tubuh, yang kelihatan adalah daging ini. Yang berikutnya adalah jiwa, ya. Dan yang ketiga adalah roh Allah sendiri yang ada dalam diri manusia. Tubuh sendiri itu mempunyai kebutuhannya sendiri, yaitu makan, minum, tidur, mencari kesenangan, mencari kenikmatan. Seksualitas itu adalah tubuh. Dan jiwa sendiri pun juga mempunyai kebutuhan. Misalnya diperhatikan, dimengerti, dicintai, dihargai, dihormati. Bahkan dalam jiwa sendiri pun ada akal budi, ada hawa nafsu juga di situ, ada kebijaksanaan juga. Dan juga roh pun ada kebutuhannya. Misalnya itu roh itu selalu mendorong manusia untuk berbuat baik, untuk mencintai, dan juga roh juga ada kebutuhannya adalah mendorong manusia untuk berdoa, untuk bersatu dengan Allah. Nah, berbicara dengan roh Allah, kalau kita ingat dalam kisah penciptaan bab Kejadian bab 1 dan ayat 2 dikatakan ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan itu dengan ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan dengan firman. Dikatakan jadilah terang, jadilah daratan, jadilah laut, jadilah ini dan itu. Tetapi ketika Dia ingin menciptakan manusia, Allah tidak hanya dengan firman, tetapi Allah mengatakan hendaklah kita menciptakan, membentuk manusia sesuai dengan citra kita. Membentuk berarti Dia turun tangan sendiri, membentuk manusia dengan tangannya sendiri, dan Dia mengambil tanah dan membentuk manusia dari tanah. Dan supaya manusia itu bisa hidup, Dia pun menghembuskan nafas rohnya atau ruah, sehingga manusia pun bisa hidup. Luar biasa. Maka tidak heran dikatakan, Thomas Aquinas mengatakan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menitipkan sebagian rohnya kepada manusia, sehingga manusia yang awalnya adalah debu dan tanah itu bisa hidup dan bisa bergerak. Roh Allah itu seperti baterai, sehingga dia bisa hidup dan bisa bergerak dan bisa menjadi manusia yang hidup, yang ada kehidupannya. Nah, kalau roh Allah menciptakan manusia, sebagian rohnya dititipkan kepada manusia sehingga manusia itu hidup, maka itu benar yang dikatakan oleh Allah, manusia diciptakan secitra dengan Allah. Karena apa? Ada roh Allah di dalam diri manusia. Oleh karena itu, kalau ada roh Allah di dalam diri manusia, oleh karena itu bisa kita katakan manusia tidak boleh saling membuli satu sama lain, tidak boleh saling menjelekkan satu sama lain, tidak boleh saling memfitnah dan menjatuhkan satu sama lain. Karena apa? Di dalam diri manusia ada roh Allah. Oleh karena itu kita harusnya saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, karena dalam diri manusia sendiri ada roh Allah yang Allah titipkan sebagian. Ketika manusia meninggal, roh yang ada dalam diri manusia itu diambil oleh Allah. Itu roh itu kembali kepada Allah sendiri. Nah, tubuhnya menjadi mati atau wafat, meninggal, dan jiwanya pun diadili. Oleh karena itu, tidak heran dikatakan bahwa di dalam teologi Katolik tidak pernah kita mengatakan berdoa kepada roh-roh di api penyucian, tapi kita mengatakan kita berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Karena apa? Kita berdoa kepada jiwa-jiwa karena apa? Karena ketika meninggal dunia, tubuh manusia mati, rohnya kembali kepada Allah. Karena Allah ketika menciptakan manusia, sebagian rohnya itu ada dalam diri manusia. Ketika meninggal dunia, roh itu diambil kembali oleh Allah dan jiwanya pun diadili. Tuhan dikasih Tuhan, terima kasih Anda sudah menyaksikan Fides Intellectum tentang manusia diciptakan dengan sangat luar biasa. Maka itu bersyukurlah engkau diciptakan sebagai manusia dan hargailah tubuh, jiwa, dan roh yang ada di dalam dirimu. Shalom.